Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Eka Marlinda SPD. Saya adalah seorang guru di SD Negeri 80 Kruy, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Sekaligus saya seorang mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 pada LPTK Universitas Pakuan Bogor dengan NIM 0392241153. Program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kesempatan hari ini di tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada pembelajaran tema 7, indahnya keberagaman di negeriku, subtema 1, keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku, pembelajaran 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video pembelajaran saya, mari saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, Ibu absen dulu ya. Yang Ibu panggil tunjuk tangan. Abi Priya Putra. Ya, Al-Badri Arif. Ya. Rida Hidayat. Aksa Patanoya. Dinda Putri Sawani. Doni Maksum. Ya, semuanya hadir ya. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, Farhan. Ayo Farhan ke depan. Tanah air. Ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo dipimpin sama temannya. Ayo satu ke depan.
tetapi kita tetap satu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kalian tahu? Ya. Suku, agama, terus apa lagi? Beragaman itu ya idangnya adat. Terus apa lagi? Bahasa, terus tarian, terus apa lagi? Apa lagi? Suku tadi ada ya, bahasa, terus tariannya, terus apa lagi? Pakaiannya, terus apa lagi? Makanannya, ya. Kalau Lampung makanan favoritnya apa? Boleh mah itu ada SPP-nya tepuk dor. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Itu ya. Lagi tepuk dua. Tepuk empat. Ya. Sekali lagi kalau ibu bilang dor, kalian jawab dor juga ya. Kalau ibu bilang bom, kalian semua sambung beri dua, dua ya. Dua lebih sini. Ya. Dar. 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 Bom. Bom. Kita belajar ini punya tujuan. Ya. Ada tujuan pembelajarannya, yaitu menemukan informasi tentang suku bangsa di Indonesia. Terus bisa menguraikan informasi baru mengenai suku bangsa. Terus menentukan pokok pikiran. Karena ini ada IPA sama bahasa. Untuk bahasanya menemukan pokok pikiran dari paragraf. Kalian perhatikan dulu videonya, perhatikan baik-baik, karena nanti di LKPD-nya ada pertanyaan, nanti nggak bisa jawab. Satu kelompok nggak bisa jawab, nanti presentasinya ngalu. Ya, jadi tolong diperhatikan.
berbagi negeriku pembelajaran yang pertama. Adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah kalian mendengar kalimat itu? Ya, kalimat itu terdapat pada burung Garuda. Di sini ada burung Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika itu berarti berbeda-beda tetapi tetap satu ya adik-adik ya. Nah, itu tertulis di pita yang digenggam oleh burung Garuda. Nah, kata Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Tangkuban. Adik-adik, perbedaan apa saja yang ada di Indonesia? Nah, di Indonesia itu ada perbedaan dari agama, asal usul, suku daerahnya, kebudayaannya, bermacam-macam ya adik-adik. Bahkan tarian tradisionalnya pun berbeda, pakaian adatnya berbeda, rumah adatnya juga berbeda. Terjadi banyak perbedaan di Indonesia dari segi budayanya adik-adik. Nah, bagaimana sikap kalian terhadap perbedaan yang ada di Indonesia? Tentunya dengan perbedaan yang ada itu bukan menjadi salah satu alasan kita bertengkar dengan orang lain atau bertengkar dengan suku lain, menjelek-jelekan suku lain atau bangsa lain, tetapi dari perbedaan itu mari kita hidup rukun bersama. Nah, di sini di Indonesia sendiri juga terjadi perbedaan suku. Nah, perbedaan suku itu tergantung dari asal daerah kalian masing-masing. Misalnya kalau di Sumatera ada suku Batak, itu khusus untuk orang-orang yang berasal dari Sumatera misalnya. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan adik-adik. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia, suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa seperti suku Seribu 925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Ini adik-adik ya, suku Niasnya seperti ini. Nah, namun suku-suku Papua, nah ini suku-suku Papua yang terdiri dari 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa. Etnis Tionghoa ini jumlahnya 510 jiwa atau sekitar 1,2% dari penduduk Indonesia. Adik-adik jadi tahu ya di sini bahwa ternyata suku di Indonesia itu banyak sekali. Di sini ada 1.331 yang terdata. Cari tahu artinya bersama-sama. Di kata di bacaan tadi ada kata sensus. Jadi setiap beberapa tahun sekali akan diadakan sensus. Sensus itu menghitung jumlah penduduk adik-adik. Lalu tadi ada kata statistik. Nah, statistik itu artinya adalah data yang berupa angka yang dapat memberikan informasi mengenai suatu masalah atau gejala. Lalu tadi ada slogan ya, slogan Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya apa slogan itu? Slogan itu adalah kalimat pendek yang menarik dan mudah dimengerti. Lalu tadi ada kata etnis Tionghoa, maksudnya gitu kan? Nah, etnis itu artinya adalah kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu. Itu arti dari etnis berikut. Yang pertama, baca dulu seluruh kalimat dalam paragraf. Lalu tandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir. Nah, pokok pikiran paragraf pertama itu terdapat di mana? Kita lihat dari bacaan ini. Oh, di paragraf terakhir itu dikatakan penduduk Indonesia itu terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Nah, ini adalah pokok pikiran di paragraf pertama tentang hasil sensus tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistika. Itu bangsa Indonesia itu memiliki 1.331 suku pada tahun 2010. Nah, itu adalah pokok pikiran di paragraf
kedua baru dijelaskan, sisanya menjelaskan bahwa 1331 suku itu terdiri dari suku Jawa sekian persen, suku Nias sekian persen, suku Papua sekian persen, lalu etnis Tionghoa sekian persen. Itu baru dijelaskan. Maka pokok pikirannya adalah di bagian awal paragraf. Tangga hewan seperti gambar berikut ini adik-adik. Ya, ini adalah bendi, lalu ada pedati sapi. Orang zaman dahulu untuk alat transportasinya itu menggunakan hewan, adik-adik, menggunakan tenaga hewan. Ini kuda untuk berburu. Kalau zaman sekarang ya semuanya serba pakai mesin ya, mobil, motor dan lain sebagainya. Gambar pedati sapi dan pedati kerbau. Dapatkah adik-adik melihat persamaan termasuk alat transportasi tradisional ya? Ada banyak persamaannya. Salah satunya adalah sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati atau keretanya ini adik-adik. Jadi ketiga-tiganya ini ditarik oleh hewan, adik-adik akan bergerak juga karena gaya yang diberikan oleh kerbau atau kudanya. Adik-adik, coba adik-adik lakukan kegiatan sederhana berikut ini. Coba adik-adik dorong meja belajarnya pelan-pelan hingga bergeser sedikit. Lalu setelah dorong, tarik ke posisi semua. Itu kegiatan yang pertama. Yang kedua, angkat tas sekolahmu, lalu letakkan lagi di posisi semula. Yang ketiga, ambil selembar kertas tak terpakai, lalu lipat atau lepaslah kertas tersebut. Nah, dari kegiatan tersebut, isilah tabel berikut ini. Nah, ini adalah tabelnya ya, guys ya. Pertama, kegiatannya adalah mendorong meja, hasilnya meja bergeser. Ya, yang bergeser tadi itu disebut gaya. Amati gambar kedua. Ada gambar lampu menyala. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala adik-adik? Nah, lampu dapat menyala ini karena adanya aliran listrik. Kalau tidak ada aliran listrik, otomatis lampu ini akan mati. Ada gaya magnet. Gaya magnet itu magnet yang menarik logam. Gaya gravitasi itu gaya yang membuat benda harus Nonton tadi video pembelajarannya tentang apa tadi? Tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, sekarang kalian tinggal mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan. Dikerjakan secara berkelompok dan semua kelompok harus aktif. Ya. Semua kelompok, anggota kelompok harus ikut menjawab. Ditulis dulu nak. Tulis nama dua kelompok ini gaya apa? Gaya lesnya. Ada lagi namanya gaya otot. Gaya otot itu kalau dia nendang pakai kaki, buat pakai tangan, naik kerbau, narik gerobak, itu pakai gaya otot. Ada lagi gaya listrik. Gaya listrik katanya tadi membuat lampu bisa menjadi hidup. Ada lagi gaya magnet. Gaya magnet membuat barang yang jauh jadi mendekat. Bisa membuat benda yang jauh jadi mendekat. Ya, ini Bu bagikan LKPD-nya. Sama lihat.
bayar listrik aja. Betul apa salah? Udah. Ayo tepuk tangan buat temannya. Semangat. Ya, semangat aja. Ya, semangat ya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Untuk pelajaran IPA, di sana kan ada gambar pohon dan buah jatuh. Jadi itu terjadi karena gaya tarik bumi atau biasa disebut gaya gravitasi. Ya, itu jawabannya. Pengaruhnya buah yang jatuh ke bawah, jadi nggak jatuh ke atas ya. Yang kelima adalah gaya otot. Ada buat apa di sana? Buat gerabah namanya. Ya. Jadi jangan lihat bisa berubah bentuk. Ini diisi, itu diisi. Nanti mana dikompromikan mana yang bagus bentuknya. Gunung-gunung bacol yuk.